Apakah kita merasa diberkati hari ini? Haleluya, haleluya. Nah, seperti Anda bisa melihat dari judulnya, mungkin sudah bisa menebak-nebak dikit ya, kira-kira topiknya apa ya? Ya, apakah Anda sudah memberi peringatan kepada dunia? Ya, kira-kira mengenai apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali ya pekabarannya. Tapi sebelum itu saya mohon dengan sangat ya agar HP dimatikan. Ya, kenapa? Karena pertama Anda tidak membutuhkan HP untuk mendengar firman Tuhan, betul nggak? Ya. Dan kedua, kadang-kadang ada sebagian orang kurang sadar gitu bahwa malaikat sebetulnya dari surga memandang kita, melihat sikap kita di dalam rumah Tuhan, betul nggak? Jadi dikatakan kalau kita misalnya masih saja main-main HP, sebetulnya kita tidak menghormati Tuhan. Ya, kalau tidak percaya sama saya tidak masalah. Lihat saja ayat-ayatnya ya, 1 Samuel 2:30b dan Galatia 6:7 ya. Jadi itu bukan kata saya ya, tapi kata Alkitab gitu ya. Tapi sebelum itu, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Tidak usah jawab, hanya cukup di hati masing-masing saja. Ya. Apa yang harus saya lakukan dengan kebenaran yang saya pelajari? Apakah saya belajar saja dan tidak terjadi apa-apa atau bagaimana? Apakah saya selama ini masih membiarkan ketakutan melumpuhkan saya? Apakah saya takut memberitahu kepada orang lain? Ya. Apakah saya sedang mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus? Kita percaya semua, betul nggak? Bahwa Yesus akan kembali. Betul? Kita percaya. Tapi apakah kita berani memberitahu kepada orang lain? Ya? Apakah hati saya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil? Nah, ini pertanyaan untuk kita masing-masing yang kita harus tanya. Kita perlu introspeksi, menanyakan, ya, hati kita seperti apa? Ya. Nah, ini pertanyaan seperti Anda tahu gaya saya suka banyak nanya ya, supaya tidak satu arah dan kita ikut berpikir bersama-sama mengenai firman Tuhan. Ya. Apakah amanat agung yang diberikan kepada kita sebagai orang Kristen? Nah, kita diberikan amanat agung, betul nggak? Nah, kita masing-masing, apa amanat agungnya? Kita harus, yes, that's right, ya kan? Ini ayatnya. Ya, ayatnya banyak ya, di bawah juga Anda bisa melihat ya. Tapi yang saya bisa tampilkan di sini 1 Korintus 9:16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan katanya bagiku, ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi intinya apa? Haruskah kita memberitakan Injil atau tidak? Apakah amanat agung ini berlaku bagi setiap orang Kristen? Atau kadang-kadang kita dengarkan, cukup pendeta saja, cukup penginjil aja, itu udah pekerjaan mereka, biarkan mereka aja, kita nggak usah lah. Begitulah? Tidak ya, tidak. Ini kita melihat, ini kutipan dari Roh Nubuat bagus sekali menurut saya. Seluruh surga memandang jemaat dengan penuh perhatian. Bayangkan, seluruh surga melihat kita. Ya. Apakah yang sedang dilakukan oleh setiap anggotanya, ini kata kuncinya, bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, ya. Setiap anggotanya untuk menerangi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Jadi amanat agung ini kesimpulannya untuk kita semua, ya, tidak hanya individu tertentu ya. Maka pertanyaan yang kita harus tanya adalah, setiap orang percaya dipanggil untuk bertanya, apakah hidupku membawa satu jiwa lebih dekat kepada Kristus atau tidak? Atau malahan sebaliknya, kita itu malah menjadi batu sandungan. Itu juga saya termasuk harus tanya setiap hari, apakah saya menjadi batu sandungan untuk orang lain? Apakah sikap saya sudah sesuai atau tidak? Ya. Nah, ini bagus sekali. Bayangkan ya, suatu hari nanti di surga ada seorang yang menghampiri Anda
Dan dia mengatakan, oh saya di sini tahu nggak? Karena Anda berani menceritakan tentang Yesus. Terima kasih banyak sekali. Bagaimana perasaan Anda kalau dengar itu? Bagaimana? Senang nggak? Oh senang bukan main itu. Ya kan? Oh terima kasih. Anda berani loh menceritakan sama saya tentang kasih Yesus. Ya kan? Di luar sana masih banyak enggak yang tidak kenal sama Yesus? Masih banyak enggak? Oh masih banyak. Masih banyak yang perlu dengar enggak mengenai Yesus? Oh masih banyak. Pekerjaan kita sudah selesai enggak? Oh belum. Makanya Yesus belum bisa kembali. Karena belum semua orang tahu. Ya kan? Nah sesungguhnya kita dipanggil untuk menjadi apa? Nah saya tampilkan gambarnya, pasti tahu. Coba melihat ini. Kira-kira apa? Kita harus menjadi apa? Ada yang tahu nggak dulu itu Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok ya sebagai perlindungan ya. Dan di atas tembok itu ada orang seperti apa? Itu disebutnya apa? Yang di atas itu, yang jalan itu. Penjaga tugasnya apa? Kalau ada apa? Kalau ada bahaya, dia itu akan meniupkan apa? Itu alat musik kuno ya. Sekarang masih ada ya. Kalau orang Yahudi itu masih suka pakai ya. Kalau misalnya hari-hari raya mereka yang tadi sekolah sahabat itu yang mereka percaya masih berlaku itu, ya kan? Mereka kadang-kadang suka meniupkan ya. Itu apa itu? Alat musik apa namanya? Shofar ya. Itu terbuat, saya juga tadi malam cari tahu supaya nggak salah gitu. Itu sering terbuat dari tanduknya domba ya atau sapi juga bisa ya. Pokoknya itu sering bahasa Indonesia belingkar atau apa itu? Ya seperti itu ya. Nah, kita melihat terlebih dahulu ya, satu ayat yang sangat-sangat penting yang sering terlewatkan oleh kita. Itu di Yehezkiel 3, 17 dan 18. Mungkin saya baca aja ya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ya, Israel dulu bukan Israel sekarang ya. Karena kadang-kadang orang pikir Israel dulu itu masih sama dengan sekarang. Itu Israel rohani ya sekarang ya. Itu kita-kita semua ya. Nah bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya peringatkan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi ada tetapinya. Kalau orang mati dalam kejahatannya ya mungkin wajar, betul nggak? Tetapi ada tetapinya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa darimu. Nyawa dia akan dipertanggungjawabkan ke kita. Kok kenapa kamu nggak kasih tahu sama dia? Kamu tahu dia hidup dalam dosa, kenapa kamu nggak kasih tahu? Betul nggak? Nah itulah namanya menjadi penjaga ya Israel. Ya, jadi kita harus menjadi apa? Ya itulah menjadi penjaga ya. Aha. Nah jika kita tidak berupaya memenangkan jiwa kepada Kristus, kita akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sepatutnya kita lakukan, tetapi tidak melakukannya karena kemalasan rohani kita. Nah, ini berat ya. Kalau kita melihat diri sendiri, ya, saya juga mempertanyakan diri sendiri terus. Apakah Anda sudah melakukan pekerjaan yang sepatutnya dilakukan atau tidak? Apakah Anda sudah memperingati orang lain akan bahayanya yang mengancam mereka? Betul nggak? Itulah, ya. Jadi diam dan tidak bertindak, ya, dalam misi penebusan adalah kelalaian yang besar sekali di mata Allah. Boleh saya menyimpulkan begitu? Boleh ya? Misalnya, Nabi Yesaya dipanggil di tengah krisis moral dan rohani bangsanya. Apakah sekarang di dunia ini terjadi krisis moral? Oh yes, for
for sure. Dan ia menjawab dengan kesediaan penuh. Sama seperti Yesaya, kita pun dipanggil untuk membawa pesan pengharapan dan amaran Allah kepada dunia yang sedang berada di ambang kehancuran. Pertanyaan untuk kita lagi, apakah kita masing-masing bersedia? Apakah kita bersedia? Kalau Tuhan memanggil kita, ya, kita misalnya contohnya ini, ya, yang konkret aja supaya praktis ya. Kita misalnya pengusaha yang sangat sukses, duitnya mengalir terus, ya, sangat diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba melalui Roh Kudus Tuhan memanggil kita, kamu harus berhenti bisnis Anda, kamu harus menjadi penginjil. Waduh, Tuhan jangan saya dong, ya kan? Mau nggak? Ya kan? Kadang-kadang kita banyak alasannya, betul nggak? Tuhan jangan saya lah, saya sudah tua lah. Ya kan, saya sudah rapuh lah tubuhnya, janganlah gitu, ya kan. Tuhan saya mah kurang berpendidikan lah, jangan saya, masih banyak orang pinter sana lah, ya kan. Tuhan please deh jangan saya mah orangnya pemalu gitu sifatnya gitu, ya kan. Janganlah gitu, Tuhan jangan, ya kan, saya susah bicara. Kalau ketemu sama orang aja saya kadang-kadang tidak tahu mau omong apa gitu, ya kan. Alasannya banyak sekali kita. Betul enggak? Tapi kalau dipanggil, apakah kita harus takut enggak? Kita harus takut enggak? Kira-kira kita akan mampu enggak? Kalau Tuhan misalnya panggil kita, kita akan mampu enggak? Oh pasti, coba melihat ini. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sesuai kesanggupan. Tuhan tahu nggak kesanggupan kita? Oh tahu dia, tahu. Dan karunia yang telah ia berikan, intinya apa? Kesediaan hati, itu yang intinya. Ya, lebih penting daripada besarnya talenta. Tuhan yang memanggil juga yang memperlengkapi, asalkan kita mau menjawab. Ya Tuhan, pakailah aku. Itu perumpamaan mengenai talenta kan? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ya kan? Masing-masing dikasih talenta. Memang kita masing-masing juga seperti itu ya. Ada yang pintar sekali nyanyi, saya itu bodoh, ya. Tapi itu kasih karunia kan? Ada yang pintar bicara, ada yang pintar menyemangati orang, ada yang pintar merawat orang, ya, dan sebagainya. Kita masing-masing punya tugas kan? Tapi kalau tidak dipakai bagaimana? Hilang kan, Brother Kajono juga tahu kan, kalau kita namanya otot, kalau otot tidak dipakai bagaimana? Hilang juga, ya kan? Kasih karunia juga, kalau enggak dipakai bagaimana? Ya hilang, makanya yang 5 itu pakai kasih karunia dilipat gandakan, menjadi 10. Yang 2 pakai menjadi 4. Yang satunya, saya takut sama Tuhan, jangan gitu, ya kan? Dia enggak pakai, hilang. Ya kan? Makanya kita harus memakai kasih karunia-Nya yang dikasih sama kita ya. Nah ini ada kutipan, bagus sekali, saya suka itu. Kemarin saya lihat suatu presentasi, saya suka ini dari Pastor Doug Hansen dari Amerika Serikat. Dia mengatakan, jika Anda membaca Alkitab dan berdoa, tetapi tidak bersaksi, saya menyebutnya konstipasi rohani. Ibaratnya kita makan-makan tidak ada yang keluar. Betul nggak? Konstipasi kan? Nah ini juga sama. Kalau kita baca Alkitab dan berdoa, tapi tidak berani bersaksi, ya percuma saja. Masuk-masuk tapi tidak ada yang keluar. Ya kan? Injil tidak dimaksudkan untuk disimpan hanya untuk diri sendiri. Injil itu kata lain apa dari Injil? Ya, kabar baik kan? Masa kalau Anda misalnya dapat kabar baik, disimpan enggak? Kalau misalnya Anda dapat kabar baik, pasti cerita sama istri kan? Atau sama teman-teman, tahu enggak? Ya kan? Nah ini sama kan? Ini kabar baik. Kita harus menceritakan kepada orang lain. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi. Pekabaran apa yang harus dikabarkan dengan suara nyaring ke seluruh dunia? Terutama pada akhir zaman ini. Pekabaran apa? Pasti tahu dong kalau sebagai orang Advent. Yes, Yesus akan datang segera, tetapi pekabaran yang spesifik apa? Apa namanya? Itu amaran terakhir bagi dunia ini kan? Iya,
pekabaran 3 malaikat. Itu unik ya untuk gereja Advent ya. Gereja yang lain tidak pernah menampilkan itu kan, pekabaran 3 malaikat. Terutama pada zaman akhir ini, pekabaran malaikat yang ketiga. Hati-hati jangan menerima tanda binatang ya, karena segera akan datang ya. Nah, menjelang akhir zaman, pekabaran malaikat ketiga akan disampaikan dengan kuasa besar, disertai pencurahan hujan akhir. Jadi nanti ketika hukum hari Minggu diperlakukan sebentar lagi, ya kita harus siap aja gitu. Jangan pikir masih lama-lama gitu ya. Nah, hujan akhir akan turun secara berlimpah-limpah itu. Tapi kita semua yang hadir di sini pada hari ini akan dapat enggak hujan akhir? Akan dapat enggak semua? Ada syaratnya enggak? Untuk dapat hujan akhir ada syaratnya enggak? Atau cukup menjadi orang Advent aja? Ada syaratnya. Itu dia. Ya kan? Jadi ada persiapannya yang harus dilakukan supaya bisa memperoleh hujan akhir. Persiapannya apa? Nah, ini dia. Persiapan sekarang ya adalah membuka hati sepenuhnya kepada Kristus, hidup dalam pertobatan dan mengizinkan, nah ini penting, mengizinkan Roh Kudus pada saat ini bekerja menyucikan kita. Itu namanya sanctification ya, sebetulnya itu penyucian hati ya, itu hari demi hari seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak misalnya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus menyucikan hati kita, meninggalkan dosa-dosa semuanya, kita tidak akan bisa dapat hujan akhir. Bahkan ada kutipan, saya tidak tampilkan di sini karena terlalu banyak nanti. Ada kutipan di Roh Nubuat yang mengatakan, bahkan akan ada orang yang sama sekali tidak sadar bahwa hujan akhir sedang turun. Dia tidak akan sadar. Bahkan orang Advent. Kenapa? Karena dia sebelumnya tidak membiarkan Roh Kudus menyucikan hati dia. Jadi dia tidak sadar gitu. Oh, hujan akhir turunnya, dia nggak tahu gitu, ya kan? Tapi pesannya malaikat yang ketiga ini akan dengan penuh kuasa dikabarkan oleh orang yang justru dapat hujan akhir ini. Ya, jelas ya mungkin ya. Nah, tapi ada masalahnya. Ada masalahnya. Apa masalahnya? Apa urgensinya? Apakah kita merasa nggak? Ada satu masalah. Coba melihat gambarnya, mungkin kalau melihat gambarnya tahu. Masalahnya apa? Masalah mulai dengan W, apa? Masalah waktu ya. Itu masalahnya. Coba saya baca satu ayat itu di situ ya, Wahyu 12 ya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu apa dia? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis, setan, tahu bahwa waktunya singkat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sadar bahwa waktunya singkat? Kita sendiri sudah siap enggak? Sudah tahu enggak? Sudah sadar enggak? Nah, itu dia kan? Ya kalau kadang-kadang kita lihat itu kayaknya rupanya masih banyak yang tertidur ya. Tuhan Yesus masih lama sampai kembali. Enggak usah khawatir lah, ya kan? Nah itu. Kita hidup dalam adegan-adegan penutup sejarah dunia. Penutup, itu jelas ya. Nubuat sedang digenapi dengan cepat. Jam-jam masa percobaan berlalu dengan cepat. Kita tidak mempunyai waktu, tidak sesaat pun untuk disia-siakan. Ya, ada ungkapan yang mengatakan hari ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi besok tidak dijanjikan. Betul enggak? Ya, kita melihat baru ada 2 teman kita yang meninggal dunia ya dari gereja ini. Nah, kita tidak dijanjikan. Kita mau muda, mau tua, enggak ada jaminan ya kan bahwa kita masih akan hidup besoknya. Ya.
Nah itu dia, harus hati-hati ya. Jika sekiranya kita menyadari apa yang ada di depan, kita tidak akan bermalas-malas dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana? Kita sudah sadar enggak sebetulnya? Ya harusnya kalau kita sadar bahwa waktunya singkat, itu merupakan bahan bakar, betul enggak? Untuk memberitakan ini Injil. Untuk memperingati orang, hati-hati loh, ini sudah mau selesai loh. Yesus akan kembali, betul nggak? Ya. Nah, bagaimana? Ini praktis ya. Bagaimana caranya kita bisa kerjasama ya dengan Tuhan dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa? Bagaimana? Ada caranya. Mungkin sebagian kalau saya bilang ini mungkin agak tersinggung ya, tapi ya itu bukan kata saya juga ya, kata Roh Nubuat ya. Nah, waktu semakin singkat. Nah, perhatikan ini dengan seksama. Kekayaan yang ditimbun akan segera menjadi tidak berharga. Ya. Ketika dekret dikeluarkan bahwa tidak seorang pun boleh membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda binatang, banyak sekali dana tidak akan ada gunanya. Ketika hukum hari Minggu diperlakukan, kita kalau setia, ya itu kuncinya. Kalau setia, berdiri teguh kepada kebenaran, tapi kita tahu juga banyak yang akan keluar karena merasa terlalu berat, ya kan? Nah, kita semua akan disita. Kalau kita mau mempergunakan berkat yang diberikan sama Tuhan, sekarang nggak saatnya. Dengan kata lain, betul nggak? Ya, jangan tunggu. Ada kutipan juga di Roh Nubuat yang mengatakan kalau kita misalnya menahan terus properti kita, rumah kita dan sebagainya, akan ada saatnya ketika kita tidak bisa menjual lagi, kita menyesal sekali. Penyesalan selalu datang terakhir kan? Betul nggak? Ya kan? Makanya jangan seperti orang itu yang tadi nanti menyesali. Kalau Roh Kudus misalnya menyadari Anda, sekarang saatnya loh, sebaiknya Anda menjual milik Anda. Kenapa? Karena sebentar lagi Yesus akan datang kembali loh. Ya kan? Bukan artinya kamu harus lempar-lempar duit ya. Ada artis-artis yang suka gitu ya. Atau YouTuber atau apa itu. Atau TikToker itu kadang-kadang kita suka lihat videonya. Ya dia banyak duit. Dia suka berhenti di tengah jalan gitu. Uangnya dilempar-lempar. Bukan begitu ya artinya ya. Ya harus secara efektif ya. Tapi kita pasti mengerti. Nah ini dia ya. Tuhan sekarang menyuruhkan kepada kita untuk melakukan segala yang kita mampu untuk menyampaikan peringatan kepada dunia ya. Do it now ya, karena nanti akan ada masanya yang sulit sekali untuk melakukannya ya. Waktunya adalah sangat singkat. Nah, ini yang saya mau menyampaikan juga. Setiap risalah, traktat atau tulisan Injil adalah seperti benih kecil ya, yang ditaburkan. Kita mungkin tidak tahu kemana benih itu akan jatuh, tapi Roh Kudus dapat membuatnya bertumbuh di hati yang rindu akan kebenaran. Dengan demikian, setiap usaha sederhana dalam membagikan kebenaran bukanlah sia-sia. Nah, belakangan ini ya saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya lakukan sendiri. Ya, Anda bisa melakukan dengan cara Anda ya. Tapi belakangan ini saya tinggal dekat kampus Katolik. Ya, jadi mereka itu rata-rata tidak begitu tahu ya hal-hal yang kita udah memahami ya. Jadi saya suka membagikan traktat-traktat kecil. Pernah lihat nggak seperti ini? Ini bukan iklan ya, ini dari Amazing Facts Indonesia. Ya, mereka itu punya bahan-bahan literatur itu bagus sekali, saya suka itu. Ya, ini kecil sekali, tidak akan membangkrutkan Anda. Ya, kalau Anda misalnya membeli dalam jumlah yang banyak, ini satunya ini 375 perak. Ya, sekarang mau beli apa dengan 375 perak? Betul nggak? Ya kan? Jadi kalau Anda kasih itu, siapa tahu ada yang tergerak hatinya untuk mempelajari Alkitab lebih jauh. Ya, mungkin saya kasih aja nanti, kasih aja ke sana gitu. Ya, sorry. Ya boleh lihat-lihat. Ya, kalau nanti misalnya ada yang mau dapat juga semua itu,
Enggak, semua aja sekaligus lah. Jadi supaya lihat gitu. Oh ya seperti inilah gitu. Nggak apa-apa nanti disirkulasikan aja nggak apa-apa kok ya. Oke. Nah, paham ya? Jadi itu sesuatu yang kita bisa lakukan secara individu. Kita misalnya ketemu orang di tempat pekerjaan, kita ketemu orang di jalan. Tadi juga saya bicara sama Bapak Daniel, ya dia juga bilang saya selalu bawa literaturnya gitu. Jadi di bis atau dimanapun kita itu bisa berinteraksi dengan orang dan bisa membagikan firman, betul kan, Bapak Daniel? Ya. Atau mungkinkah Anda merasa terpanggil untuk menjadi seorang penginjil literatur? Tadi saya juga tanya sama Brother Daniel, saya bilang sebetulnya di Bandung itu masih berapa orang yang sebetulnya full time yang melakukan itu, penginjil literatur. Dia mengatakan 14 pada saat ini. Jadi tidak terlalu banyak ya. Tapi itu memang pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya. Bahkan ya, Roh Nubuat mengatakan adalah pekerjaan tertinggi. Ya, jadi kita tidak usah merasa minder atau berkecil hati karena ini sebetulnya pekerjaan tertinggi ya, karena membawa terang kekal. Ya, jadi kita bisa bersaksi dengan menjadi penginjil. Bisa berupa buku, bisa majalah, bisa apa saja ya. Saya belakangan ini juga suka menggunakan literatur juga dari Amazing Facts. Ya, mereka itu banyak majalah bagus sekali. Saya suka sekali gitu. Ya, ini misalnya ada mengenai kesehatan, New Start. Ya, itu bagus sekali, padat, ringkas, dan tidak mahal. Karena kadang-kadang kita melihat sekarang buku-buku kita mahal ya. Ya misalnya satu set Alpha dan Omega itu sudah lebih dari 1 juta sekarang ya. Jadi ya kalau kita misalnya mau membantu orang atau menjualnya kadang-kadang tidak selalu terjangkau ya. Tapi ini misalnya 35 sampai 45 ribu orang pasti nggak akan ya bangkrut ya istilahnya gitu ya. Itu cukup murah. Ya misalnya ada mengenai hari Tuhan. Ya kedatangan Yesus yang kedua. Terus ada juga mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, ini juga penting sekali ya. Kecil, bagus sekali. Ya, warna-warni. Ya, Anda bisa melihat ya, warna-warni semuanya, ya. Nah, ini bagus sekali. Mungkin Anda tahu ya, karena waktu itu kita bagikan di grup kemarin, saya sama Brother Arbi dan keluarganya ke Jawa Tengah. Ya, kita itu memberikan presentasi atau seminar boleh dikatakan mengenai hari Sabat kepada pendeta-pendeta non-Advent. Ya, itu seru sekali acaranya. Saya bisa menjamin itu. Ada yang marah-marah, ya ada yang sama sekali tidak menerima, ada yang mengeraskan hati, tapi ada juga beberapa orang yang setelah acara selesai mereka datang, mereka mengatakan, "Oh iya ya, sebetulnya Sabat ya, itu hari Sabtu ya." Ya, jadi ada yang sadar juga dan ada yang juga mau rendah hati dan mengakui bahwa sebetulnya Sabat itu bukan hari Minggu. Ya, dan ini bagus sekali majalahnya. Ini dalam bentuk komik. Ya, saya tunjukkan ini sih dalam bentuk komik full warna. Ya, menarik saya. Kalau misalnya anak muda pun zaman sekarang mereka tidak suka baca banyak ya. Mereka lebih suka TikTok, Instagram dan sebagainya. Tapi ini tampilannya cukup menarik menurut saya. Ya, itu bentuknya komik. Ya, very very interesting. Ya. Terus ada juga Daniel dan Wahyu. Karena ini juga pengetahuannya masih sangat kurang ya. Bahkan di kalangan Advent juga masih sangat kurang menurut saya. Ya, Daniel dan Wahyu. Ini 2 kitab yang sangat-sangat penting mengenai akhir zaman ya. Jadi ya kita bisa melakukan banyak hal. Tapi mau nggak? Bersedia nggak? Itulah pertanyaannya ya. Kalau misalnya kita dana terbatas bagaimana? Ya sudah. Kita menjadi penginjil aja. Kita menjual dari rumah ke rumah tidak masalah itu ya kan. Kalau misalnya dana lebih dari cukup ya udah kita bisa membagikan ke orang ya. So banyak kemungkinan ya untuk dilakukan ya. Oke. Nah, apa aplikasi praktis untuk kita ya? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Nah, bagikan Injil dengan berani. Nah, ini kalau kita melihat Kolose, sebetulnya kita lagi membahas Kolose di sekolah Sabat ya. Nah, kalau kita melihat Kolose, sebetulnya pada zaman itu 30 tahun setelah kematian Yesus Kristus, sebetulnya kata Paulus, seluruh dunia sudah tahu mengenai Injil.
Seluruh dunia sudah tahu mengenai Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Sekarang ada social media, ada apa gitu. Sebetulnya gampang sekali menjangkau dunia. Ya kan? Kita jangan kalah sama zamannya Paulus. Betul nggak? Jadi harus berani gitu. Ya. Nah, kedua, harus bersiap menghadapi penolakan. Nah, ini bagus sekali. Jangan pernah khawatir tentang siapa yang akan tersinggung jika Anda mengatakan kebenaran. Tapi khawatirkan siapa yang akan disesatkan, ditipu, dan binasa jika Anda tidak melakukannya. Ya. Yesus sangat menekankan kebenaran dan dia tidak pernah menghindari percakapan yang jujur. Ya, kita juga jangan menghindarinya. Ya. Ini gambarnya juga sangat bagus ya ini. Kalau kita melihat, evangelism is hard, but watching people you love go to hell is harder. Menginjil itu susah, berat memang. Tapi melihat orang yang kita cintai pergi ke neraka lebih berat, lebih susah lagi. Setuju nggak? Ya kan? Nah ini masalahnya. Ya. Saya mungkin memberi sedikit kesaksian waktu kemarin. Orang tidak tahu, saya belum pernah cerita itu. Tapi waktu kemarin saya pulang ke Belgia, musim panas dan musim dingin, saya komitmen saya mau membagikan kemenangan akhir ke semua orang di kampung saya. Ada sekitar 6.000-7.000 orang. Jadi saya mulai dari rumah ke rumah, akhirnya haleluya puji Tuhan, saya berhasil membagikan 800 buku kemenangan akhir. Saya bisa menjamin. Apakah gampang? Tidak gampang. Apakah saya pernah mau menyerah? Iya. Saya jujur, saya pernah mau menyerah gitu. Ya, karena apalagi waktu musim dingin, saya itu sampai gemeter itu. Berdiri di depan pintu itu gemeter karena saking dinginnya. Terus saya mau kencing, saya cepat-cepat harus pulang gitu. Karena di Belgia itu bukan kayak di sini ya. Di sini orangnya baik-baik ya. Oh, masuk. Tapi kalau kita mau kencing harus pulang dulu, jauh lagi. Karena saya selalu jalan kaki pakai troli itu. Bukunya di troli gitu, ya. Apakah pernah saya dimarahin? Oh, saya dimarahin, pasti. Pernah itu lucu itu. Ada satu orang itu, saya datang dengan buku, ya. Oh Pak, ini saya mau bagikan buku. Oh, saya nggak perlu buku kamu. Saya udah tahu mengenai apa. Saya bilang, Pak, saya belum kasih ini bukunya. Saya sudah tahu katanya. Pasti mengenai yang itu ya, yang menciptakan dunia ini ya katanya. Ya, orang itu mah keliru katanya. Lihat saja dunia kacau begini katanya gitu. Ya kan? Mana saya harus percaya sama orang itu katanya. Ya kan? Ya tapi Pak, pokoknya pergi katanya gitu. Saya mau menjelaskan kan bahwa itu sebetulnya iblis di belakang itu. Ya kan? Tapi dia tidak memberikan kesempatan. Kesana katanya, pergi atau saya panggil polisi. Ya udah. Ya kan? Pergi gitu. Ya. Apakah pernah saya ketemu orang yang agresif? Oh iya, pasti itu. Ya kan? Karena di Belgia Anda harus tahu orang itu sangat sekuler. Tidak suka nama Tuhan aja, sangat anti itu. Tidak suka itu. Tapi kenapa kita melakukannya? Karena pernah saya ke suatu pintu itu, orang buka, orangnya penuh dengan tatu. Wah, saya pikir ini cilaka lagi ini. Tapi ternyata tidak. Oh Pak, katanya saya senang sekali Anda datang. Wah, saya kaget. Biasanya orang tidak senang melihat saya, ya kan? Tapi dia bilang saya senang melihat Papa katanya gitu. Oh kenapa Pak, kata saya. Dulu katanya beberapa tahun yang lalu saya pernah dikasih buku itu katanya di ibu kota Brussels katanya. Tapi anak saya kecil katanya coret-coret katanya. Bukunya nak baca katanya sekarang. Boleh nggak saya minta 3 katanya. Satunya untuk saya, 2 untuk teman katanya. Oh dengan senang hati kata saya. 10 juga boleh kata saya gitu. Jadi memang menjadi penginjil literatur, saya yakin kalau Brother Daniel maju ke depan gitu ya, suatu saat gitu kasih kesaksian, itu pasti banyak cerita itu. Pasti banyak cerita itu. Ada aja gitu. Tapi kita jangan menyerah gitu. Ya, pasti ada aja orang yang menerima kita dengan tangan terbuka dan senang kita datang gitu, ya. Nah, tugas kita adalah membangunkan orang-orang berdosa yang tertidur dengan mengingatkan bahwa dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Itu Nabi Nuh, bayangkan. Nabi Nuh itu 120 tahun itu. Capek-capek omong sampai bibirnya itu kering itu. Ada yang banyak yang dengar nggak? Banyak nggak? Itu dia. Ya kan? Banyak yang dengar mungkin. Tapi tidak dia menuruti. Ternyata cuma 8 orang yang terselamatkan. Nah itu harus mengurutkan niat kita nggak untuk bersaksi? Oh tidak. Banyak orang pasti marah, tidak suka.
dengar kita, tapi tetap kita melakukannya, ya kan? Karena memang itu tugas kita, ya. Nah, ini juga penting. Apakah Anda pernah bergumul dalam doa untuk keselamatan jiwa? Pernah nggak? Misalnya anggota keluarga, misalnya kolega, teman, siapa? Saya pun pada saat ini bergumul. Anak saya mau menikah sama perempuan muslim. Dia bilang, "Pak, gak apa-apa kalau saya menjadi muslim." Salah itu omongannya itu. Saya bilang, iya salah itu. Papi, kita bilang sangat keberatan, kata saya. Kamu mengkhianati Tuhan. Kamu sudah tahu Yesus mati bagi kamu, kata saya. Kamu mau jadi muslim, kata saya. Ya kan? Coba, kata saya, pikirkan dulu lah. Makanya kita juga sekarang berdoa, ya kan, untuk anak. Ya itulah, pasti ada aja ya, masing-masing kita punya pergumulan ya. Pasti ya, seperti itu. Makanya kita harus berlutut terlebih dahulu. Kalau kita misalnya, saya yakin Brother Daniel juga melakukannya. Kalau misalnya sebelum kita mau menginjil ya, kita harus berdoa dulu. Meminta kekuatan dari Tuhan, supaya roh hadir, supaya kita selalu tahu apa yang harus diomongin sama orang. Karena orang beda-beda ya. Ya, nah itu. Nah, ini juga penting ini. Pelayanan adalah sekolah kerohanian. Disitulah ego dihancurkan dan karakter Kristus dibentuk. Maka terimalah setiap peluang melayani sebagai proses pembentukan karakter. Kalau misalnya Anda punya masalah ego, kita masalahnya beda-beda ya. Ya, dosa kita beda-beda. Ya, kalau kita misalnya punya masalah ego, coba melayani deh. Ya kan? Kalau Anda misalnya lagi melayani, mudah enggak untuk melibatkan ego? Yang namanya juga Anda melayani harus rendah hati dong, harus dengan penuh kasih melayani. Betul enggak? Tapi mungkin Anda mengatakan, iya, tapi saya juga kenal orang kok yang suka banyak melayani. Tapi saya juga kenal, ada teman, setiap kali dia melayani, dia pasang di sosial media di mana-mana gitu, supaya dilihat sama orang. Nah, ini salah ini. Salah ini. Kita melayani dengan tulus hati, bukan supaya dilihat sama orang. Itu sama dengan Farisei kan? Supaya dilihat suci sama orang gitu. Lihat, saya ini pelayan Tuhan loh. Bukan begitu ya. Kita melayani secara diam-diam aja, nggak usah dikasih tahu sama orang, udah lakukan aja gitu. Ya kan? Nah, ini terakhir aplikasi praktisnya. Rasakanlah desakan waktu. Saya jamin akan ada suatu saat, tidak lama lagi, ketika kita itu susah sekali menginjil. Kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa pergi kemana-mana tanpa ketahuan. Kita bahkan akan mau dibunuh, betul nggak? Akan ada death decree, ya, apa namanya? Kalau bahasa Indonesia, death decree. Keputusan kematian atau apa? Ya, pokoknya orang bebas untuk membunuh kita ya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan ya, sering berinteraksi dengan orang muslim dari keluar ya kayak gitu ya. Ya, apalagi bulan puasa ini. Ya, puji Tuhan kita akan dilindungi oleh malaikat ya. Jadi sejak misalnya malapetaka jatuh, kita sudah aman ya, tidak bisa terjadi dengan apa-apa lagi. Nah, mari kita menjadi generasi yang setia. Ini kesimpulan. Mengikuti tuntunan Tuhan supaya ketika Yesus datang, Ia mendapati kita sedang melakukan pekerjaannya dengan setia. Pertanyaan terakhir ini. Kita itu melayani supaya kita diselamatkan atau bagaimana? Kita melayani misalnya orang untuk mencari keselamatan? Benar nggak itu? Itu dia. Kita melayani bukan untuk keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan, ya kan? Karena itu kita melayani. Tadi juga kita di sekolah Sabat, ya, disentuh juga ya. Apakah kita melakukan sesuatu karena takut akan Tuhan atau karena kasih? Karena kasih kan, itu kan? Ya, semoga kita semuanya ke depannya juga dapat melayani Tuhan dengan tulus hati ya. Dan kalau misalnya Roh Kudus ya mengatakan ke kita
Maukah Anda? Bersediakah Anda untuk melayani saya? Jawaban kita bagaimana? Nah, jawab aja masing-masing ya. Amin.